ketika mereka tidak lagi dijamin sama pemerintah dan status mereka bekerja, ya itu akan berdampak. Ada tunggakan di situ. Oh iya. Tidak serta-merta ketika pernyataan dari gubernur, dari wali kota atau bupati, kalian semuanya gratis kalau ada sakit. Nah itu nggak Ya, bisa gujuk-gujuk langsung kayak gitu. Harus Tapi ada kan proses. tetap prosesnya melalui dinas kesehatan kalau di Iya. daerah itu proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tribuners, jumpa lagi bersama saya Yunike Carolina dalam program Bincang Tribun bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang program rehab atau perencanaan pembayaran bertahap milik BPJS Kesehatan. Sudah hadir nih bersama kita Pak Zaifan Popiandi selaku Kabak PKP atau Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Bahagia kayaknya. Makasih. Full senyum. Lagi senang ini gitu kan. Iya. Gajian ya Pak? Baik, benar. Yeah. Nah, nanti kita bersama Pak Zaifan akan berbincang-bincang tentang seputar apa itu program rehab milik BPJS Kesehatan. Namun sebelum ini kita ingin tahu nih Pak, untuk giat BPJS Kesehatan itu sekarang apa sih Pak? Bisa disampaikan sama ke Tribuners. Baik, makasih sebelumnya dari kita BPJS Kesehatan, khususnya cabang Bengkulu. Giat kita yang pertama saat ini adalah yaitu memasuki fase 1 dekade. Jadi 1 dekade ini dasawarsa BPJS Kesehatan setelah transformasi dari PT Askes memiliki kerjasama Paskes tingkat pertama itu lebih kurang di 225 dan di FKTL-nya ada 17 rumah sakit yang ada di wilayah cabang Bengkulu. Yeah. Nah, di posisi inilah banyak masyarakat untuk masalah tempat berobat itu tidak ada alasan atau ditolak atau posisi yang tidak bisa mengakses layanan. Begitu. Oke, Pak. Kayaknya ini lagi keliling ya BPJS Kesehatan ini ke daerah, ke Pemda. Ada rapat koordinasi hari ini kalau nggak salah ada di Bengkulu Selatan, Pak. Iya. Ya. Di Bengkulu Selatan itu teman-teman kita khususnya di kepesertaan. Di kepesertaan. Iya, ini ada banyak masyarakat yang statusnya yang dialihkan atau pemerintah yang mau menjamin masyarakatnya sehingga teman-teman ikut mensupport. Yang punya tunggakan tadi Pak ya, ini ada diambil pemerintah. Nah, ini soal berbicara soal tunggakan, ini dia solusi dari BPJS Kesehatan nih. Betul. Kayaknya program rehab Pak. Betul. Pak, jadi apa itu program rehab Pak? Kita cerita dulu kenapa ada rehab ya sebelumnya ya. Sebelumnya ini ada zamannya COVID. Kita cerita zamannya COVID. Jadi pemerintah itu ada solusi pada saat itu, yaitu dengan membayar sebagian iurannya itu langsung aktif pada saat itu. Karena zaman COVID di tahun 2019 sampai tahun 2021 terakhir. Nah, dengan antusiasnya masyarakat kena relaksasi ini ditutup karena masa COVID telah berakhir. Sehingga timbullah rehab. Rehab ini kan disetujui dari Kementerian Keuangan dulu sebelumnya program ini. Jadi rehab ini, jadi peserta ini tidak mampu rata-rata untuk melunasi sekaligus. Ya, itu penyebabnya sehingga disetujui dari Kementerian Keuangan pembayaran secara bertahap. Cicilan kayak gitu. Ya, cicilan kalau bahasa kita itu cicilan. Cicilannya Pak. Nyicil ya Pak. Betul. Tadi kita udah rasakan manfaatnya ini untuk mempermudah Pak ya yang peserta khususnya yang mengalami tunggakan. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang jumlah peserta yang mengalami tunggakan di Bengkulu khususnya mungkin yang di bawah naungan kantor cabang Bengkulu ini Pak, ada berapa Pak terdata dengan kita Pak untuk peserta jumlah? Banyak Pak ya. Di kita itu ada 71.000 peserta yang kategori menunggak dan itu juga ada banyak juga yang sudah dialihkan pemerintah. Yang dijamin sama pemerintah baik pusat maupun daerah. Posisinya. Kalau menanyakan berapa sih tunggakannya? 59M lebih, Mbak. 59M itu di kabupaten atau kota mana aja? Di mana? Khusus di wilayah kerja kita ada 6 kabupaten kota. 6 kabupaten kota. Ya, pertama Kota, Bengkulu, terus selanjutnya Seluma, terus Bengkulu Selatan, Kaur, Muko masuk di kita Bengkulu Tengah. Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara nggak? Bengkulu Utara masuk di wilayah Curup. Oh iya, wilayah BPJS itu Pak ya. Sisinya. Nah Pak, untuk sasaran program rehab ini sendiri, apakah seluruh peserta yang menunggak atau mungkin peserta yang mandiri
bukan pekerja, maksudnya itu kan kategori peserta BPJS ini kan banyak nih Pak. Ya. Mungkin untuk program rehab ini gimana Pak, khusus Ya, sasarannya? jadi sasarannya itu yang pertama itu memang tunggakannya lebih dari 3 bulan. Lebih dari Artinya 4 gitu. bulan ke atas itu sudah bisa mengikuti program rehab. Posisinya kayak gitu. Jadi termasuk badan usaha juga sih sebenarnya, yang memang kondisi badan usaha ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Misalnya ada peralihan posisinya tidak operasional atau seperti apa. Nah ini kita ada juga program rehab juga, tapi kita lebih fokus sekarang ke masyarakat yang benar-benar yang tidak bisa melunasi sekaligus yang program rehab ini sekarang. Berarti ini mungkin lebih ke mandiri Pak ya, peserta yang mandiri ya. Karena gitu. Kalau untuk yang badan usaha ini masih menjadi tanggung jawab. Iya, tetap badan usahanya nanti. Tapi ini kita ke masyarakat umum dulu. Yang sudah dialihkan ke kalau yang ini sudah berjalan baru tahun 2023 kalau untuk badan usaha. Tapi kalau untuk usaha mandiri sejak 2022 awal. Banyak Pak udah yang memanfaatkan program rehab. Kalau ini, sudah memanfaatkan ini sudah ada 6.000 lebih, Bu. 6.000 di wilayah kerja tadi, wilayah kerja Bengkulu. Itu melalui program pemerintah daerah atau mereka langsung sendiri? Jadi ada juga kita kebetulan kemarin bersama dengan Pak Wali Kota, PJ Wali Kota dan Sekda dan beserta jajaran, termasuk sampai kecamatan dan kelurahan. Kemarin kita duduk bersama mencari solusi masyarakat ini yang sudah dialihkan tuh ada 14.933 status aktif, khususnya di Kota Bengkulu ini yang sebelumnya menunggak dan masih ada tunggakan posisinya itu. Kalau mau daftar program rehab gimana Pak? Cara daftarnya mudah sekali sebenarnya, sangat gampang sekali karena posisi mendaftarnya itu cukup download mobil JKN. Semua itu bisa di-setting di situ. Sanggupnya berapa tunggakan. Dari tunggakan itu yang pertama misalnya kita buka mobil JKN, kita setting sendiri. Kena maksimal 12 kali atau 12 bulan. 12 bulan. Ya, jadi kalau ada angsurannya. Jadi kita mencicil, saya sanggupnya 3 bulan dulu iurannya. Berapa bulan lagi? Karena kan kita hanya menghitung hanya maksimal 24 bulan. 24 bulan. Satu keluarga. Satu keluarga itu Pak ya. Berarti kalau lewat hanya daftarnya cuma lewat online atau nanti misalnya peserta yang agak bingung mau daftar boleh ke kantor, boleh langsung datang ya, nanti dibantu ya Pak. Dibantu di kantor kita ada juga sistemnya juga kita bantu. Ini kalau kita mau mengetahui kalau kita nunggak atau berapa bulannya ini dari mana Pak? Bisa dicek lewat aplikasi juga ya? Bisa. Bisa ya. Mobil JKN tadi satu yang pertama, yang kedua juga bisa melalui Pandawa. Pandawa itu apa? Pandawa itu yaitu penyampaian langsung melalui WA. Jadi peserta itu lewat WA langsung dijawab. Ya seperti robot nanti jawab. By sistem nanti langsung nyebut berapa tunggakan, status pesertaan aktif atau tidak. Di situ ada semua. Termasuk cek paskesnya, terdaftar di mana. Nomor WA-nya Pak mungkin bisa diberitahu. Nomor WA-nya 0811 811 8165. 8165. Nomor WA-nya. Iya, jadi Tribuner kalau memang ada kendala bisa langsung lewat jadi WA semuanya, atau aplikasi JKN Mobile tadi ya Pak. Sangat mudah sekali ini ya. Tidak ada lagi untuk menghambat, di mana aja kita udah bisa. Nggak perlu ke kantor sebenarnya, di mana aja bisa. Tapi kalau memang karena WA ini juga bisa melalui WA teman juga. Misalnya Mbaknya bisa ngelihat dari WA itu, jadi Mbak ngelihat WA, jadi minjem WA-nya untuk ngecek ini nomor kartunya berapa. Langsung nanti terjawab langsung melalui Pandawa itu. Jadi nggak mesti nomor yang bersangkutan kalau WA itu. Pak gini, kalau peserta kita itu misalnya kita menunggak nih, nah kita kan kartu kita nonaktif ya Pak. Nah ketika daftar lewat program rehab itu kita harus lunas dulu baru nanti kartu aktif atau bisa langsung digunakan ini Pak? Itulah bedanya. Bedanya kalau relaksasi dulu bayar sebagian langsung aktif. Zamannya COVID ya, karena pemerintah memperhatikan kondisi keuangan masyarakat pada saat itu. Nah kalau rehab ini harus memang benar-benar selesai tunggakannya harus lunas, baru bisa digunakan kartunya. Berarti sebagian tadi udah bayar dulu nyicil sebagian baru itu nanti. Zaman relaksasi. Itu zaman relaksasi. Iya. Nah, kalau sekarang harus lunas kalau sekarang. Lunas itu nggak langsung aktif nih Pak. Nggak langsung aktif. Ya kalau yang sudah dialihkan ke pemerintah sudah aktif. Cuman kan tunggakannya masih ada ketika nggak dijamin lagi. Ini kita cerita lagi ya. Ketika tidak dijamin lagi sama pemerintah, nah itu mau tidak mau pada saat masuk rumah sakit mereka harus melunasi dulu. Belum lagi kena denda nanti. Ada sanksi layanan denda itu dari rumah sakit ada hitungannya berdasarkan diagnosa. Berarti harusnya lebih baik mencegah nunggak. Iya, itu makanya udah dijamin pemerintah. Segeralah lunasi tunggakannya. Agar pada saat nanti ada keluarganya yang sudah bekerja, karena akan berpengaruh. Ketika bekerja nanti kan dialihkan nih ke misalnya jadi PNS nih. Tunggakannya tetap ada.
Nah, pada saat dia mau berobat atau itu masih Agak muncul susah. itu sejarah dia itu. Karena kita nggak bisa daftar ulang. Karena nomor kartu itu single entry atau hanya satu nomor itu. Karena dengan nomor KTP. Jadi ketika kita mau daftar ulang lagi, misalnya saya pindah nih ke daerah lain atau di luar jauh dari Provinsi Bengkulu, mau daftar lagi kebaca nicknya. Anda pernah mendaftar sebagai peserta. Nah, itu artinya tidak akan pernah bisa dihindarin lah yang namanya, tetap diselesaikan. Daripada nunggak bayarnya lebih besar, mending ya dibayar tiap bulan ya Pak. Iya, karena betul. Secara bertahap tadi, bukan ada program pemerintah tadi. Oh iya, itu tadi kalau masuk rehab tadi bayarnya bertahap ya Bertahap, Pak. Kartunya aktif. Kartunya udah aktif kalau yang peserta yang dialihkan tadi. Oh, yang dialihkan bisa langsung dipakai gratis ya Pak, udah bisa. Itu juga kalau untuk peserta yang sudah dialihkan ini juga, ini kan syaratnya kan tetap melalui pemerintah daerah. Kalau yang APBN ya melalui APBN langsung, karena dari SIKNJ karena memang ada survei dan lain-lainnya yang diajukan dari Kementerian Sosial. Kalau tiba-tiba saya kok dijamin APBN, saya kok tiba-tiba dijamin APBD. Banyak masyarakat tiba kaget. Saya nggak bisa bayar ya gitu. Ternyata sudah rutin membayar, ternyata dianggap perlu bantuan dari pemerintah. Kayak gitu. Makanya sekarang itu yang kita sedang jajaki sama dengan pemerintah ya Pak, untuk agar pemerintah itu bisa menanggulangi masyarakatnya yang menunggak. Jadi masyarakat pun bisa berobat dengan mudah, mendapat gratis, khususnya masyarakat yang tidak mampu tadi. Bukan gratis sih sebenarnya itu. Bayar. Intinya tuh mereka itu sudah mengalihkan resiko. Jadi kan kalau sudah sakit itu apapun akan diupayakan. Misalnya ada rumah, ada motor, pasti dijual itu untuk biaya berobat. Nah, inilah makanya program ini kalau tidak bersama-sama kita jaga, maka akan hilang program ini. Nah, akan timbul lagi seperti zaman dulu. Karena 2014, khususnya masyarakat yang tidak bekerja pada saat itu, mereka tidak bisa pada saat itu mendaftar ke BPJS Kesehatan. Zamannya Askes 2013 ke bawah. 2014 itu berbondong-bondong orang daftar. Sakit langsung daftar, langsung aktif. Tapi itu rata-rata. Setelah sehat, lupa. Kapan ya saya daftar? Ketika kita lihat riwayat, dalam satu keluarganya itu ada yang berobat. Biayanya bukan main-main. Karena pernah kami dulu ada peserta nelpon, Pak berapa tuh kan 11 jutaan Pak. Udahlah Pak, kami pakai umum aja. Ketika pakai umum lebih dari 11, 20 jutaan. Akhirnya apa? Pakai BPJS. Nah, jangan sampai seperti itu maksud saya. Kalau sudah APS atau atas minta sendiri pakai umum, BPJS tidak menanggung walaupun iuran dilunasin. Artinya pada saat di rumah sakit pasti ditanya ini, Ibu pakai jaminan kesehatan, ada jaminan kesehatan nggak? Kalau nggak ada pakai umum. Nah, kalau sudah tanda tangan di atas materai menyatakan umum, selesai sudah. Mau tidak mau harus bayar. Walaupun dia melunaskan BPJS, nggak akan dijamin gitu. Pak, kalau untuk di peserta di BPJS Kesehatan ini sendiri ada berapa kelas-kelas sih Pak terbagi? Kelasnya ada 3. Ada kelas 3. Bisa dijelaskan jadi, Pak untuk bedanya? Kelas 3 ini khususnya peserta yang mendaftarkan sendiri, ini ada iurannya di 35.000. Karena sebenarnya bukan 35.000, 42.000 sebenarnya iurannya. Karena dibantu sama pemerintah daerah itu 2.800. Subsidi ya Pak? Ya, ada subsidi 4.200 dari pemerintah pusat posisinya. Sebenarnya itu yang perlu diketahui. Kelas 3 itu sebenarnya 42.000 iurannya. Kalau untuk peserta sendiri menanggung hanya 35.000. Nah, untuk kelas 2 itu 100.000, tidak ada dibantu sama pemerintah. Kelas 1-nya di 150.000 iurannya. Hanya yang membedakan itu pada saat di rawat inap. Yang membedakan. Tapi kalau untuk layanan rawat jalan nggak ada. Sama ya Pak? Sama kalau untuk rawat jalan, termasuk berobat yang lain nggak ada masalah. Cuman yang membedakan lagi ada satu lagi fasilitas bantuan, yaitu pada saat mengambil kacamata, terus selanjutnya juga untuk protesa gigi, itu yang membedakan saja. Berbeda tarif atau pembiayaannya gitu Bu. Pak, kembali lagi ke program rehab ini, dalam beberapa tahun sudah berjalan ini Pak ya, apa yang hambatan atau kendala yang paling dirasakan oleh BPJS Kesehatan sendiri Pak? Kalau dari BPJS Kesehatan sebenarnya nggak ada kendala sih. Pak. Jadi lebih ke masyarakat itu peserta PBPU menunggak itu hanya di bulan Februari saja yang membedakan. Dia H-1 tanggal 28 kan, artinya tanggal 27. Kalau untuk yang bulan-bulan lainnya dia di settingnya itu tanggal H-1 di tanggal 30-an seperti itu. Tanggal 29-nya mereka harus setting untuk men-setting rehab. Jadi terbentuk iurannya nanti sesuai dengan keinginan peserta. Jadi kalau nggak mendaftar rehab, dia nggak bisa langsung bayar sesuai dengan keinginannya. Itu harus tetap didaftarkan dulu, disetting dulu di by aplikasi, by sistem. Udah butuh proses juga. Iya, dia kayak masyarakat di sana yang agak mengeluhkan ya. Iya, jadi karena saya mau mencicil Pak,
Ya kalau mencicil ini ada aplikasinya. Oh iya. Ini di entry dulu, disepakati dulu berapa yang mau di entry setiap bulannya, kemampuan dari pesertanya sendiri. Itu setting dulu. Kalau nggak disetting nggak akan bisa, karena akan ditagih sekaligus kalau nggak disetting seperti itu pembayarannya. Jadi untuk di wilayah kerja BPJS Kesehatan Bengkulu sendiri Pak, yang udah merasakan manfaatnya program rehab ini ada berapa banyak Pak? Maksudnya masyarakat yang mendaftar? Lebih kurang rehab. Ada dari 6.000 tadi ada 4.000-an yang sudah statusnya aktif. Sudah status aktif melalui program rehab ya Pak? Betul. Nah itu dia mandiri atau ditanggung pemerintah? Yang mandiri. Mandiri ya? Nah yang ditanggung pemerintah aja juga ini Pak? Yang ditanggung pemerintah ada juga, cuman Kak tiba-tiba rata-rata kan kalau sudah ditanggung pemerintah tuh merasa nyaman, sudah ada jaminan dan aktif. Nah, harapan kami sih nanti ketika sudah dijamin pemerintah, artinya kan inilah kesempatan kita untuk melunasi dan selesai, nggak ada lagi bayar iuran lagi. Jadi saya sampaikan ketika mereka tidak lagi dijamin sama pemerintah dan status mereka bekerja, ya itu akan berdampak, ada tunggakan di situ. Posisi. Berarti lebih baik mencegah ya Pak sebenarnya. Ini kan peran risiko. Karena kita yang namanya musibah kesehatan nggak tahu ya. Iya. Penting kita punya apalagi jaminan. Mau melahirkan itu pasti berbondong-bondong ke kantor BPJS. Ke pemerintah kalau yang nggak mampu tadi datang Pak, kami mau melahirkan, mau didaftar ke pemerintah. Itu pasti rata-rata kayak gitu. Kasihan pemerintah. Padahal mereka mampu rata-rata. Makanya perlu seleksi juga dari Dinas Kesehatan, melalui Dinas Kesehatan ya kalau untuk PBI APBD atau PBPU Pemda yang didaftarkan pemerintah daerah itu bukan peserta langsung ke BPJS, tapi itu yang mendaftarkannya itu atas pengajuan dari Dinas Kesehatan. Perlu diketahui. Jadi tidak serta-merta ketika pernyataan dari gubernur, dari wali kota atau bupati, kalian semuanya gratis kalau ada sakit. Nah itu nggak bisa gujuk-gujuk langsung kayak gitu. Tapi kan tetap prosesnya melalui Dinas Kesehatan kalau di daerah itu. BPJS kan menerima saja. Oh ya, kalau udah didaftarkan kita terima. Menerima data kita ini jadi peserta jaminan pemerintah, karena yang bayar kan pemerintah daerah. Peralihan iurannya seperti itu. Ya, itu tadi kalau di BPJS itu kan ada peserta, jenis-jenis peserta itu sendiri, ada yang bukan pekerja PBPU yang mendaftar sendiri tadi. Ada yang ditanggung pemerintah itu peserta Jamkesda ya Pak namanya. Betul, ada PBI APBN, ada PBI APBD. APBN itu yang nasional APBN langsung ya, yang Pak, dulu namanya Jamkesmas ya enggak dulu sana. Ya. Sekarang sudah PBI APBN. KIS itu kartunya. Oh, kartunya. Kalau KIS itu kartunya, kartu Indonesia Sehat. Kalau KIS itu Jaminan Kesehatan Nasional KIS. Iya, itu kan salah kaprah kadang-kadang. Salah kaprah. KIS. Padahal itu semua kita KIS semua kartunya. Itu perlu dipahami juga sama masyarakat. Mau ditanggung, mau enggak KIS semua ya. Dari rumah sakit tuh nggak ngelihat nih, KIS. Ini jaminan pemerintah pusat nih. Enggak gitu. Pokoknya yang namanya ada cukup KTP sebenarnya sekarang. Jadi dengan KTP ini udah ada jaminan, ini ada jaminan dari pemerintah pusat, daerah, yang bayar sendiri atau dari PNS, posisi seperti itu. Berarti Pak untuk kartu BPJS Kesehatan sendiri kita nggak perlu bawa nih Pak? Nggak perlu lagi sekarang, karena kita nggak cetak lagi kartu KIS itu. Syukurlah Pak, soalnya kartu saya sudah hilang sih Pak. Kita ngapain menemu di dompet? Karena cukup kita kalau hafal nomor KTP kita hafal ya, karena tetap ada pendamping dengan kartu KTP-nya tadi. Benar nggak ini yang bersangkutan KTP punya? aja, atau kalau anak kita yang sakit cukup bawa kakak atau Kia bisa juga, kartu keluarga atau lebih mudah. Iya. Lebih mudah. Jadi nggak perlu ngantri mau cetak kartu lagi, nggak perlu lagi sekarang. Karena sudah online, karena dengan ketik nomor KTP itu sudah kemana-mana. Kita mau daftar ke pasca tingkat pertama, ke rumah sakit, cukup aja ketik itu, udah keluar. Nah kalau untuk di kantor sendiri itu sekarang menerima pelayanan apa saja nih Pak? Kalau di kantor itu lebih ke informasi. Informasi. Iya, katanya lebih ke informasi ke orang yang memang posisinya tidak memiliki handphone atau apa yang tadi kan, untuk ini ya kita tetap layani untuk pendaftaran kan. Tapi lebih ke informasi kalau di kantor BPJS Kesehatan itu. Tapi kita tetap tidak menutup kemungkinan peserta sendiri datang kantoran mau dapat pelayanan langsung untuk mendaftar, ya kita terima. Posisinya. Nih Pak, terakhir ada penutup untuk Tribuners nih Pak. Apa nih Pak kira-kira Pak, khususnya mungkin peserta JKN BPJS Kesehatan yang ada di Bengkulu, pesannya Pak? Jadi intinya pada peserta BPJS PBPU Mandiri yang menunggak ya. Karena Provinsi Bengkulu khususnya Pemda yang ada di Provinsi Bengkulu ini sudah
banyak mengalihkan peserta yang menunggak ini ke UHC, Universitas Corporate. Jadi kan kemarin udah seluruh kabupaten yang ada di provinsi mendapatkan penghargaan dari Presiden langsung kemarin, bahwa mereka mendaftarkan masyarakatnya ke PBB APBD-nya. Kabupaten semua dapat semua. Semua seprovinsi dapat semua posisinya. Jadi itu posisinya. Jadi harapannya diharapkan pada peserta yang menunggak melalui Tribun dapat memanfaatkan program rehab dalam meringankan masyarakat membayar tunggakan serta menjaga kesehatan. Jadi itu tadi intinya tidak ada tunggakan, peserta nyaman. Lebih baik mencegah daripada nanti mau jual apa-apa nanti ketika tidak jamin lagi. Harapan kami seperti itu pada masyarakat yang ada tunggakan iuran yang sudah dialihkan, khusus sudah dialihkan. Gitu. Terima kasih. Baik, Tribuners, itu tadi bincang kita bersama Pak Zaifan. Seru sekali, Tribuners. Dan bermanfaat tentunya obrolan kita hari ini. Seperti apa yang disampaikan Pak Zaifan, Tribuners, lebih baik mencegah daripada nanti susah berobat harus jual sana sini. Gitu. Kan? Ikuti program rehab, itu caranya gampang, khusus untuk Tribuner atau kerabat, keluarga, tetangganya yang punya tunggakan itu bisa melalui daftar program rehab untuk meringankan pembayaran tunggakan. Daftarnya gampang, bisa lewat online melalui aplikasi mobile JKN, atau kalau memang kesusahan mengaksesnya bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dimanapun Tribuners berada. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan penutup kita kali ini. Saya Yunike undur diri, sampai jumpa di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yunike. Sama-sama Pak, terima kasih.